Duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kabarnya hari ini Alhamdulillah baik. baik, sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di semester yang baru dengan mata pelajaran yang baru yaitu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Alhamdulillah pada hari ini kita nanti akan belajar bersama tentang apa itu minyak bumi, ya kan? Terus nanti kita akan melihat video juga, kita akan bermain game, kita akan banyak sekali kita akan eksplorasi tentang minyak bumi. Seperti itu ya. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa sebelum kita masuk ke kelas, karena tadi kita berdoa bareng-bareng di lapangan sebelum pada saat ada lagi seperti itu. Kemudian kalau kata semua pada kesempatan yang berbahagia ini di awal pelajaran baru, saya ingin kalian itu semuanya belajar di SMK Pelayaran Kayu ini dengan bahagia. Iya. Ada yang tidak bahagia hari ini? Jom. Ada. Siapa yang tidak bahagia? Pak Mas Faiz tidak bahagia kenapa? Oh bahagia. Bahagia itu tercermin dari wajah-wajah yang ceria seperti itu ya. Iya. Mas Irfan bahagia? Bahagia. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ada sama Alif. Ada Alif sama Ada. Beda. Kasih. Oh, beda pasti. Berarti tidak ikut latihan Alif sama Tegar. Alif yang untuk kasih tapi ini enggak. Oh, Tegar ya. Oke. Alhamdulillah ya tadi kita sudah ada di sini dengan rona-rona kebahagiaan untuk menyongsong masa depan yang baru. Seperti itu. Tapi tadi kan ada yang bilang ada yang tidak bahagia. Mas Faiz katanya tidak bahagia. Kenapa Mas Faiz tidak bahagia? Tadi kasih guru katanya. Oh, sakit hati, tidak apa-apa. Apapun keadaannya, kita harus mulai awal semester ini dengan bahagia. Iya. Supaya nanti kita juga akhirnya atau endingnya juga bahagia. Iya. Seperti itu. Terus kemudian nanti kan guru kita akan mempelajari kalian tentang hidrokarbon dan minyak Bumi. yang ada di materi pembelajaran IPAS. Seperti itu. Ada yang sudah tahu hidrokarbon dan minyak bumi? Belum. Kalian tadi berangkat sekolah pakai apa? Mantap. Beli bensin? Sama. Ya. Ada yang beli bensin? Ya. Isi bensinnya di mana? Ini. Di eceran. Di Pertalite. Pertalite atau pertama? Solar. Jadi dia pakai majerot, pakai apa? Macam-macam ya. Tadi ada yang solar, kemudian ada yang berpertalite, ada yang berpertamax juga seperti itu. Jadi memang benar bermacam-macam bahan bakar itu sebenarnya satu yaitu minyak bumi. Nah, nanti kita akan lihat. Terus silakan dikeluarkan handphonenya masing-masing. Handphonenya dikeluarkan. Dan di grup sudah saya kirim video Google Form untuk pretest. Silakan dibuka grupnya masing-masing. Nah, silakan dibuka grupnya. Kita akan pretest terlebih dahulu sebelum mengawali
kepada kalian, dengan komunikatif dan mandiri, peserta didik dapat menguraikan pembentukan minyak bumi dan gas alam dengan komunikatif dan mandiri. Yang kedua, peserta didik dengan komunikatif dan mandiri mengidentifikasi komponen-komponen utama penyusun minyak bumi. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan berbantuan LKPD, peserta didik bekerja sama menggunakan bagan penyulingan bertingkat untuk menjelaskan dasar dan teknik pemisahan minyak bumi. Seperti itu. Dan yang keempat, melalui kegiatan kelompok, pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning, dengan berbantuan LKPD, peserta didik dapat mendiferensiasikan jenis-jenis bahan bakar, kemudian komposisi bahan bakar dan pelumas sebagai hasil dari pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan dengan perhitungannya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian lembar tes penilaian atau lembar tes di asesmen non kognitif untuk awal pembelajaran. Jadi nanti silakan diisi nama kemudian kelas dan dituliskan apa yang menjadi pertanyaan atau pernyataan. Sudah? Ya, silakan jawabannya dan dibaca. Itu adalah asesmen non kognitif atau asesmen diagnostik non kognitif. Sudah? Silakan diisi terlebih dahulu. Bisa ditanyakan apa yang sekiranya belum dipahami.
Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya silakan nanti kalian saya bagi menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi dari 5 kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 3 orang, 3 sampai 4 orang. Terus nanti LKPD-nya sudah di bawa masing-masing. Setelah itu nanti kita akan mengeksplorasi dengan cara menonton video. Ini kita tampilkan video, silakan nanti disimak dalam kelompoknya masing-masing. Silakan boleh berkelompok diputar mas. Ini contohnya di belakang. Ini 2, ini juga tadi diputar boleh. Mas Randa masuk ke kelompok. Nanti akan kita tampilkan video. Tunggu ya. Masih mau. Sambil beri kita jelaskan cara kerjanya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang ada di LKPD, silakan dikerjakan. Pada akhir tahun 2021 kemarin, publik Indonesia sempat dibuat tercengang dengan berita kalau PNU dan Pertalite akan dihapuskan. Alasan dari pemerintah karena ini berpindah ke BBM ramah lingkungan. Tentu saja isu ini ditanggapi sinis oleh netizen se-Indonesia karena BBM premium seperti Pertamax dan Pertamax Turbo dianggap sangat mahal. Nah, kan hari ini kita lagi cerita tentang BBM. Gimana nih kalau kita menyusuri lebih jauh tentang BBM dengan proses kali ini? Proses pembuatan bahan bakar minyak. Pertama, mari kita mulai dari proses pengeboran dulu. Seperti yang kita tahu, proses itu berada di dua tempat, yaitu daratan dan juga lautan. Secara garis besar, mau itu darat ataupun laut, semuanya memiliki prinsip kerja yang sama. Sekarang kita sudah sampai di fasilitas pengeboran minyak yang ada di darat. Proses pengeboran minyak di sini dilakukan dengan menciptakan sumur minyak. Untuk membuat sumur minyak, sebenarnya kegiatannya cukup simpel, yaitu pertama permukaan bumi dibor. Langkah pertama ini dilakukan dengan menggunakan bantuan menara hidrolik setinggi 60 meter yang bisa mengangkut berat hingga 450 ton atau seberat 120 mobil. Masalah kekuatan putaran, bor yang digunakan itu berputar sebanyak 50 hingga 120 kali dalam 1 menit. Setelah itu, hasil pengeboran tersebut disemen untuk memperkuat lubang yang sudah diciptakan. Kegiatan ini yang kemudian terus diulang hingga nantinya bor mencapai sumber minyak. Kalau udah ketemu, minyak-minyak ini akan mulai dipompa ke daratan dan dikumpulkan dalam penampungan raksasa. Untuk di laut, proses penampungan ini nih yang beda karena minyak mentah diangkut menggunakan kapal tanker. Tentu proses ini memiliki resiko tinggi, di mana udah banyak kejadian kecelakaan tumpahan minyak yang akhirnya merusak ekosistem di lautan. Contohnya saja, kejadian kapal Castillo de Belver yang membuat 80 juta galon minyak tumpah di lautan atau 170.000 ton. Jadi, emang resiko pengeboran di lautan itu jauh lebih besar ketimbang di daratan. Makanya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Setelah disimpan di penampungan tadi, saatnya minyak bumi yang baru didapatkan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses destilasi. Proses ini merupakan proses
pemisahan berbagai komponen dari minyak mentah. Dalam proses ini, minyak mentah pertama kali dipanaskan dalam sebuah tabung tinggi yang kedap udara tentunya. Proses pemanasan ini melibatkan suhu yang super panas, sekitar 370 derajat Celcius. Proses ini akan membuat minyak mentah tadi berada dalam bentuk gas yang kemudian didinginkan dan kembali menjadi bentuk cair. Di sini, minyak mentah yang didestilasi akan berubah menjadi beberapa bentuk berdasarkan titik didihnya. Titik didih rendah di bagian atas dan titik didih tinggi di bagian bawah. Biasanya, dalam satu barel minyak mentah, produksi komponen minyak mentah akan terdiri dari 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter bahan lainnya. Dari presentasi ini kita bisa tahu kalau emang dalam proses pengolahan minyak mentah, bensin menjadi primadona karena menjadi yang paling banyak dihasilkan. Hello. Communicate English easily. Use Grammarly and feel confident with effective communication. Grammarly ensures you communicate clearly with fluency suggestions tailored specifically for you. See why 98% of multilingual speakers using Grammarly report that it helps them write English fluently. Oh iya, satu barel itu yang organik setara dengan 159 liter. Selanjutnya, minyak yang sudah terbagi menjadi beberapa produk akan dipisahkan dalam kontainer-kontainer besar untuk proses selanjutnya. Di tiap kontainer ini, minyak yang diproduksi akan mengalami proses cracking. Secara ilmiah, proses ini diperuntukkan untuk memutus rantai karbon yang menyusun minyak menggunakan katalis agar komponen minyak menjadi lebih ringan. Secara sederhana, proses ini seperti memotong sebuah papan panjang menjadi papan-papan pendek supaya lebih mudah untuk digunakan. Jadi gimana? Simple kan? Selanjutnya kita masuk nih di kontainer minyak produksi lainnya, yaitu kontainer untuk nafta. Secara penampakan, nafta ini emang hampir mirip sama bensin. Namun kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata rantai hidrokarbon yang membentuk nafta itu lebih rumit ketimbang rantai hidrokarbon bensin yang lurus. Nah, karena struktur inilah, nafta masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses reforming, yaitu pembentukan ulang. Dengan melibatkan beberapa aspek seperti zat katalis, suhu, dan juga tekanan. Struktur nafta yang rumit tadi dibentuk ulang menjadi lebih sederhana. Dengan adanya perubahan ini, nafta yang tadinya tidak bisa digunakan layaknya bensin sudah bisa digunakan. Setelah kedua tahapan tadi, kita masuk nih ke tahapan selanjutnya, yaitu proses polimerisasi atau juga dikenal dengan proses penggabungan. Dalam proses ini, bahan mentah yang didapatkan dari proses sebelumnya akan dicampurkan dengan bahan lain untuk mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Contohnya adalah bensin. Dalam proses ini, bensin akan dicampurkan dengan bahan lain seperti asam kuat untuk mendapatkan kadar oktan yang ditentukan. Di sini, bensin berubah menjadi berbagai macam, seperti premium, pertalite, pertamax, atau pertamax turbo berdasarkan angka oktannya masing-masing. Premium dengan 88, pertalite dengan 90, pertamax 92, dan pertamax turbo dengan angka oktan 95. Angka oktan yang berbeda ini yang membuat adanya perbedaan harga. Makin besar dia akan makin mahal. Jika proses penggabungan tadi sudah selesai, maka semua minyak yang dihasilkan akan masuk ke kontainer berikutnya. Di penampungan ini, minyak akan melalui proses treating yang dilakukan untuk mendapatkan minyak yang lebih bersih dan lebih bermutu. Hal ini dilakukan supaya semua minyak yang dihasilkan bisa lebih ramah terhadap manusia dan juga untuk lingkungan. Dalam proses ini, biasanya perusahaan minyak akan melakukan beberapa tahapan pembersihan dengan istilah yang sangat rumit. Contohnya, copper sweating untuk menghilangkan bau tidak sedap, solvent
untuk menghilangkan parafin, acid treatment untuk menghilangkan lumpur, dan yang terakhir, desulfurizing untuk menghilangkan kandungan sulfur yang ada di dalam minyak. Jika proses pembersihan itu sudah selesai, maka minyak yang dihasilkan siap untuk diangkut lalu didistribusikan ke tempat penyaluran BBM seperti bom bensin yang ada di dekat kamu. Oke, itu tadi dia dari proses kali ini. Menurut kamu mana yang bagian paling satisfying dari yang semua kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Udah ya. Jadi tadi itu videonya. Jadi tadi itu videonya. Silakan kembali sekelompoknya, dikerjakan KKPD-nya, didiskusikan bersama dengan rekan-rekannya. Dan ingat, dalam diskusi harus saling menghargai pendapat teman, karena itu adalah keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat, itu saling menghargai. Silakan didiskusikan. Diskusi ya. Bensin. Kalau sekarang kan pertalite. Zaman dulu itu namanya bensin. Jadi angka oktan itu adalah banyaknya N-butana yang ada pada bensin. Kenapa seperti itu? Jadi semakin tinggi angka oktan, kualitas bensin atau pertalite itu semakin bagus. Kenapa? Karena semakin tinggi nilai oktannya atau angka oktannya, jadi ketukan atau putaran yang ada pada mesin yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar itu semakin sedikit. Makanya kalian kan bisa merasakan bedanya kendaraan yang menggunakan pertalite dan pertamax. Kalau pertalite itu kan bedet-bedet sidik gitu kan. Tapi kalau pertamax halus gitu, halus seperti Honda sisanya kayak gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Solar, kenapa solar? Tadi yang dibahas bensin. Kalau solar itu untuk bahan bakar apa? Diesel. Betul sekali.
Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, silakan nanti pertanyaan dari LKPD dikumpulkan untuk hasil diskusi, bisa dibuat sesuai dengan keinginan kalian. Laporannya bisa dibuat sesuai dengan keinginan kalian. Yang hobi membuat video silakan buat video. Yang suka dengan menggambar silakan bisa dibuat poster, atau yang bisa dengan audio atau laporan menggunakan suara kalian langsung, bisa menggunakan berupa audio seperti itu. Rencananya kelompoknya Mbak Jela sama Mas Ariel sama Mas Faiz ini nanti membuat laporannya modelnya apa? Gambar, poster. Oke, kalau yang ini Buat video. video belajar, video musik ya. Nanti ada musiknya, ditampilkan seperti itu, bagus sekali. Terus yang kelompok satunya poster juga. Oke, nanti bisa dikumpulkan minggu depan kepada saya hasil videonya atau hasil dari tugas-tugasnya. Untuk selanjutnya kita sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran pada siang atau pagi hari ini. Tadi kita mempelajari tentang apa? Prosesnya menggunakan proses apa? Destilasi penyulingan atau destilasi bertingkat. Kemudian bagaimana prosesnya ketika sumber daya alam yang ada di tengah laut itu menuju ke darat diangkut dengan apa? Kapal. Siapa di antara kalian yang nanti cita-citanya di kapal tanker? Saya. Banyak sekali ya, karena luar biasa. Untuk minggu depan kita akan lihat bagaimana jenis-jenis kapal tanker yang nantinya kalian supaya menjadi motivasi untuk suatu saat ahli nautika ini bekerja di kapal tanker. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, cukup? Terus kemudian kita akan refleksi sebentar. Bagaimana perasaannya setelah belajar ini tadi yang kita lihat di video, kita belajar tentang minyak bumi. Perasaannya bagaimana? Apa yang menarik? Perasaannya bagaimana setelah belajar ini? Senang, sedih, susah, atau bagaimana? Kenapa senang? Karena bisa tahu apa? Proses pembakaran apa? Pembuatan minyak bumi atau seperti itu. Terus di sini bagaimana perasaannya kelompok ini? Sedih? Ya. Karena menambah ilmu. Ya. Terus apa lagi? Dan kita bisa tahu cara pengolahan tenaganya. Ya, jadi kelompok ini menyatakan bahwa mereka bisa tahu langkah-langkah pengolahan minyak bumi. Kelompok yang satunya senang juga. Kenapa senang? Menambah pengetahuan. Nanti ada yang bercita-cita di kapal tanker? Ada. Siapa namanya? Mas Denis. Nanti dia bercita-cita untuk di kapal tanker sama-sama. Itu ya, amin. Jadi terima kasih. Untuk selanjutnya kita tutup dengan salam dan bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan disiapkan laporan. Dirapikan dulu tempat duduknya, apabila ada sampah dan lain-lain silakan berkumpul di dalam tempat sampah. Siap. Balik ke tempat. Istirahat.
Wah.